Halo Kudanil yang kusayangi, balik lagi sama gua Biawak Tono di channel Oke, kali ini gua mau ngebahas alur cerita anime Tsukiga Michibiku episode yang ke-8. Oke dah, para manusia tampan, kita gas ke alur ceritanya. Cerita ini gua lanjutin saat Makoto diberitahu si babi kalau ia, Tomoe dan Mio sedang mendapatkan masalah. Yang mana para kesatria di Demiplan kehilangan kepercayaan diri setelah mereka dilatih Makoto, Mio, dan Tomoe. Mendengar laporan dari si babi, Makoto berniat melihat keadaan mereka secara langsung. Lalu, di saat Tomoe dan Mio sedang bertengkar, Makoto menyuruh Tomoe untuk melihat dan berbicara kepada bangsa Miss Lizard. Sementara Mio diajak Makoto untuk ikut dengannya. Singkat cerita, Makoto, Mio, dan si babi menguping pembicaraan bangsa orc yang sedang istirahat. Yang mana terdengar mereka sedang membicarakan tentang latihan bersama Makoto. Yang mana Makoto langsung menyerang mereka sebelum para orc mendekatinya. Lalu ketika para orc bisa bertahan, Makoto langsung mengempaskan mereka ke udara dengan serangan selanjutnya. Mendengar percakapan para orc, ia berpikir bahwa ia terlihat seperti kapal perang. Kemudian Makoto pergi dari sana dan tak sengaja bertemu dengan Tomoe. Saat itu, Tomoe melaporkan situasi kepada Makoto. Jika keadaan Miss Lizard kurang lebih sama seperti para bangsa orc. Di sana, Makoto langsung berpikir untuk membuat para orc meniru gaya bertarung Miss Lizard. Dan Miss Lizard meniru gaya bertarung bangsa orc. Sehingga dengan begitu, gaya bertarung mereka akan lebih menarik. Saat itu, Tomoe mendapatkan sebuah ide. Yang mana Tomoe mengumpulkan semua spesies yang ada di Demiplan untuk mengukur kekuatan mereka. Lalu, Tomoe memberitahu semua spesies yang ada di Demiplan. Ia berkata, kesatria terkuat setiap spesies harus bertarung dan mempertunjukkan kekuatannya di sini. Saat itu, kloningan Tomoe yang berada di atas arena memanggil perwakilan Highland Orc yang bernama Argares. Sementara itu, di kubu Miss Lizard akan diwakili oleh Lidi. Lalu, terjadilah pertarungan yang sangat mengilukan biawak kalian. Melihat pertarungan itu, Makoto terlihat kagum. Tetapi ia teringat akan perkataan Tomoe, yang mana ia menyuruh Makoto untuk tetap berwajah dingin selama melihat pertandingan. Dan pemenang dari pertarungan itu adalah Argares dari kubu Highland Orc. Tapi setelah melihat pertarungan itu, Tomoe menganggap jika mereka berdua menyedihkan. Dan juga ia menganggap mereka 10% lebih lemah dari yang ia harapkan. Sehingga saat itu, Tomoe membuat aturan baru. Yang mana setiap 7 hari sekali, semua ras akan ikut serta dalam pertarungan 1 lawan 1. Dan juga saat pertandingan itu, Tomoe akan memberikan peringkat. Kemudian ia melanjutkan, jikalau mereka mendapatkan peringkat tinggi, maka mereka akan menjadi prajurit terhormat di Demiplan. Singkat cerita, di keesokan harinya, Makoto mengantar Tomoe dan Mio untuk melakukan pendaftaran ulang sebagai seorang petualang di kota Shige. Saat itu, Mio mendapatkan level 1500, sementara Tomoe hanya mendapatkan level 1340. Sehingga Tomoe pun murung karena perjalanan kesatrianya tetap tak bisa menyamai level Mio. Lalu si resepsionis meminta bantuan kepada Makoto untuk melatih para petualang. Yang mana para petualang itu akan mewariskan petualang nomor 1 di kota Shige, yaitu Limlet.
Lalu Makoto menanggapi resepsionis itu kalau ia memiliki kenalan sekelompok petualang yang levelnya di atas 100. Resepsionis yang mendengar jawaban Makoto terlihat sangat senang. Singkat cerita, saat di Demiplan, Makoto meminta Tomoe untuk melatih kelompoknya Toa. Mendengar perintah dari Makoto, Tomoe pun menyetujuinya. Dan juga ia akan mencari tempat untuk kelompok Toa berlatih. Hingga pada akhirnya, hari pelatihan pun dimulai. Saat itu, Tomoe melatih kelompok Toa dengan sangat keras, agar mereka bisa mandiri secepat mungkin. Kemudian, Tomoe meminta Toa dan kelompoknya untuk melawan monster monyet yang bernama Shadow Tail. Tetapi kelompok Toa terlihat kesulitan saat melawan monster itu. Sehingga Tomoe pun langsung menggunakan penghalang yang mengurung para Shadow Tail. Lalu Tomoe terlihat akan mengajari kelompok Toa menggunakan strategi sederhana. Dimulai dari Hazel, Tomoe menyuruhnya untuk menyiapkan jebakan tanah berlumpur menggunakan sihirnya. Dan juga ia menyuruhnya untuk menuangkan racun pelumpuh di lumpurnya. Sehingga monster Shadow Tail akan susah bergerak. Sehingga akan memudahkan si pemanah untuk memanah monster itu. Lalu yang terakhir adalah serangan mengejutkan dari Lalina. Dan dilanjutkan dengan serangan dari Toa. Singkat cerita, waktu pun berlalu saat sore hari. Terlihat Toa dan kelompoknya berhasil mengalahkan semua monster Shadow Tail. Lalu Tomoe mengatakan, jika latihan selanjutnya adalah menyerang sarang monster Shadow Tail. Dan juga Tomoe memberikan waktu semalam kepada kelompok Toa untuk menyusun strategi. Karena penyerangan akan dilakukan besok pagi. Toa dan yang lainnya pun tercengang mendengar latihan dari Tomoe. Lalu di hari berikutnya, Tomoe mendatangi guild petualang kota Shige. Ia memberitahu si resepsionis kalau ia telah meninggalkan kelompok Toa di sarang Shadow Tail. Mendengar informasi dari Tomoe, si resepsionis itu terkejut. Ia berkata kalau sarang Shadow Tail adalah area yang disebut Jalan Ingin Mati. Lalu tiba-tiba Toa dan kelompoknya datang ke guild Shige. Ia memberitahu jika ia dan kelompoknya telah mengalahkan 2 sarang Shadow Tail. Sehingga setelah kejadian itu, Toa dan kelompoknya diakui oleh anggota guild. Dan juga legenda petualangan hebat ini akan diwariskan suatu hari nanti. Lalu cerita beralih ke tempat Makoto. Ia menyuruh Mio untuk mencari bunga ambrosia di hutan Tinara. Mio pun mengiyakan perintah dari tuannya. Dan sampailah Mio di hutan Tinara. Dan juga ia bersiap untuk memasuki hutan itu. Lalu animenya pun bersambung. Oke, sampai di sini dulu ya alur cerita anime Tsukigami Chibiku episode ke-8. Untuk episode ke-9 akan gua bahas di lain hari. Oke dah, para pencinta kudanil, gua Tono cuma mau ngucapin keep respect and happy colai. Bye-bye.